Kami bersyukur kepadamu, kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran kepadamu. Dan kami percaya di atas puji-pujian kami Allah bertakhta. Dan kami percaya yang sakit pada hari ini Engkau sembuhkan mereka, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan kepada mereka, dan yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan Engkau lepaskan mereka, sehingga mereka bebas di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, ampuni kami semuanya, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis, setan yang ingin mengganggu ibadah ini, kami ikat dalam nama Yesus Kristus, dan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati semuanya. Ayat firman sebagai renungan kepada kita yaitu dari Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Kita bergantian membacanya. Perikopnya Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21, yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit air. Saya ayat genap, saudara ganjil bersama-sama di ayat yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah.
Kamu sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu bersama-sama. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kejadian ini terjadi setelah Yesus Kristus dimuliakan di atas gunung. Allah memuliakan Yesus Kristus di atas gunung yang disaksikan oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan setelah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung itu, maka Yesus bersama 3 muridnya kembali kepada orang banyak. Dan ketika Yesus kembali kepada orang banyak untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengajar, untuk menyelamatkan, untuk mengusir kuasa kegelapan, dan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, maka ada seorang laki-laki yang menyongsong Yesus Kristus dan dia menyembah kepada Yesus. Dan ketika dia menyembah dan dia berkata, tolong anakku Yesus, karena anakku itu sakit ayam dan sering masuk di dalam api dan di dalam air. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan oleh orang ini bahwa anaknya sakit ayam yang membawa dia ke dalam api dan ke dalam air, yang membuat anak ini terancam jiwanya. Tetapi Yesus tidak mengatakan sakit ayam, tapi itu sedang dirasuk oleh setan. Itu istilah manusia. Tapi Tuhan menyatakan bahwa anak itu sedang dirasuk oleh setan. Dunia orang mati ada padanya untuk membunuh anak ini. Sesuai dengan firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Bahkan dia memberkati, menyelamatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan dalam segala kelimpahan. Jadi pada waktu itu dikatakan oleh Yesus Kristus kepadanya, setelah orang ini berkata bahwa saya telah datang kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak menyembuhkannya. Dan Yesus berkata kepadanya, hai orang tidak percaya, berapa lama lagi aku tinggal bersama denganmu? Jadi pertama-tama
bahwa orang yang anaknya dirasuk oleh setan ini, dia datang kepada Yesus dan percaya dia kepada Yesus Kristus. Ada berapa orang yang percaya kepada Yesus bahwa penyakitmu sanggup disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita datang ke gereja pada hari ini, yang itu karena kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita. Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Penyakit apapun pasti sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dia meminta kepada Yesus, anakku sakit, sembuhkanlah dia. Artinya bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Dan saya juga percaya kalau saudara sakit, hanya berseru kepada Tuhan. Bukan berseru kepada nenek moyang saya yang sudah mati. Bukan datang ke kuburan, tetapi hanya datang kepada Yesus Kristus. Yesus berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadaku. Matius kepadamu, Matius 11 ayat yang ke-28. Yesus mencela, menegur. Dikatakan di situ, orang yang tidak percaya dan sesat ini menyatakan bahwa murid-murid Yesus, gereja gagal menyelamatkan, menyembuhkan orang sakit. Berapa banyak orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi gagal mereka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, untuk mengusir kuasa kegelapan yang ada di dalam orang sakit yang dirasuk oleh setan untuk membunuh. Tetapi Yesus berkata, bawalah kepadaku anak itu. Dan Yesus menegur dengan keras setan itu, keluar daripada. Dan saudara yang kekasih, anak itu sembuh dari sakit yang dialaminya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa tidak terjadi kesembuhan ketika orang ini datang kepada murid-murid Yesus Kristus? Ada dua hal. Satu, orang yang datang kepada murid-murid Yesus ini tidak sepenuhnya percaya. Tidak sepenuhnya percaya. Berapa banyak orang Kristen yang ketika didoakan dalam nama Yesus Kristus ragu-ragu, sembuh apa tidak anakku? Sembuh apa tidak penyakitku? Sembuh apa tidak lututku? Sembuh apa tidak jantungku? Sembuh apa tidak hepatitisku? Iblis memberikan kekhawatiran kepada orang-orang supaya tidak percaya kepada Yesus dan tidak sembuh penyakitnya. Dan yang kedua, murid-murid Yesus Kristus juga tidak percaya sepenuh hati atas perintah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir semua roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan tubuh. Dan Yesus berkata, sembuhkan penyakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang yang sakit kusta, usir segala setan-setan.
yang ada di dalam Matius 10 ayat 1 dan 8. Mereka tidak percaya atau kurang percaya. Berapa banyak orang Kristen atau pendeta, hamba Tuhan, sintua dan lain sebagainya, mereka tidak memakai otoritas surgawi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Berapa banyak kita, orang-orang Kristen, yang kuasa telah diberikan kepada kita, namun kita tidak mempercayai firman itu. Saudara yang diberkati, percayalah kepada firman itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Mula pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam hidupku sering saya alami kesembuhan terjadi di dalam diriku. Tapi kadang-kadang iblis menggoda hati. Kamu sakit, nggak sembuh. Begitu datang itu, bilang sama dia, sembuh aku dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara yang sakit pada hari ini, datanglah kepada Yesus. Jangan ragu-ragu. Tensimu tinggi, Tuhan bisa menurunkan. Tensi saya pernah 180 sekian. Dan saya gagal di Akabri waktu saya melamar. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus, tekanan darah saya normal. Saudara yang diberkati, marilah kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kita kepada Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita. Percaya kepada Yesus Kristus sanggup menyembuhkan kita. Percaya kepada Yesus Kristus, iblis tidak dekat dengan kita. Karena ada Yesus dan Roh Kudus yang menyertai kita. Karena Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah yang menyertai kita, tidak akan dekat iblis dan penyakit di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati, setelah sembuh anak itu, setelah keluar iblis itu, maka dia sehat kembali. Dan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya itu bertanya kepadanya, Guru, Tuhan, mengapa kami tidak bisa menyembuhkan penyakit ini? Dan dikatakan di situ, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa kami tidak bisa menyembuhkan penyakit? Karena kamu tidak percaya. Because you don't believe in Jesus. Jangan sampai tidak percaya. Kalau tidak percaya, maka penyakit itu tidak akan sembuh. Kuasa kegelapan itu tidak bisa meninggalkan orang yang sedang dirasa. Tapi percayalah kepada Yesus. Yesus berkata, tapi jikalau engkau mempunyai iman biji sesawi saja, maka engkau bisa memindahkan gunung ke sana. Tidak ada yang mustahil. Ini berbicara tentang iman sejati kepada Tuhan Yesus Kristus.
Iman sejati adalah iman kepada Yesus Kristus, bahwa terjadi mukjizat yang luar biasa, nyata, memindahkan gunung. Bisa gunung secaranya, bisa gunung arti, yaitu gunung masalah apa yang engkau alami, gunung penyakit yang dialami, perut besar itu gunung penyakit, sakit jantung itu gunung penyakit. Gunung penyakitmu engkau dapat memindahkannya keluar dari tubuhmu ketika engkau mempunyai iman biji sesawi. Tahu iman biji sesawi? Biji sesawi itu kecil, hampir tak terlihat. Kalau seperti orang yang sudah tebal kacamatanya, nggak kelihatan, harus memakai kaca pembasah. Ditaruh di tanah, maka dia tumbuh menjadi besar. Artinya bahwa walaupun iman biji sesawi itu kecil, tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka imanmu itu akan bertumbuh. Firman itu berkuasa atas hidupmu, berakar, bertumbuh, berbuah, dan berkuasa firman. Iman kita itu hanya iman percaya kepada Yesus Kristus. Hanya iman biji sesawi. Saudara dapat mendoakan orang sakit dari jarak jauh, karena engkau punya iman biji sesawi, dan sembuhlah yang engkau doakan. Hari-hari ini saudara dan kita semua dipakai oleh Tuhan untuk kesembuhan, untuk kelepasan sesuai dengan tuntunan kepada kita, bahwa tahun 2016 adalah tahun kelepasan seutuhnya. Lepas dari kuasa kegelapan, lepas dari sakit penyakit, lepas dari permasalahan, lepas dari kemiskinan, lepas dari problem-problem yang dialami oleh orang-orang dunia pada saat ini. Jadi ini bukan hanya mengenak-enakkan kata tahun 2016 adalah tahun pembebasan. Telah nyata. Berapa orang yang sakit hanya dengan doa sembuh dalam nama Yesus Kristus. Yang mau mati sakit jantung sembuh seketika itu juga. Yang panas badannya tidak ada penyakit apa-apa, lalu panas badan tinggi, hanya dengan doa melalui telepon sembuh dalam nama Yesus. Banyak penyakit mau muntah darah kayak dia, hanya doa. Doa. Tuhan itu tidak jauh, hanya sejauh doa. Ketika kau berdoa di sini, kau mendoakan orang sakit di Amerika, menembus lautan, sembuh pada saat itu. Saudara yang diberkati, dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, penyakit yang seperti ini tidak cukup hanya doa, tetapi berpuasa. Karena tadinya engkau tidak percaya, maka engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak cukup hanya doa, tapi dengan puasa, maka imanmu semakin menyala-nyala, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin.